Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membicarakan beriman dengan sifat-sifat fisik malaikat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat mereka yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sifat-sifat malaikat ada dua, sifat-sifat fisik atau penciptaan dan sifat-sifat akhlak atau perangai. Di antara sifat-sifat fisik malaikat, yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diciptakan malaikat dari cahaya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, malaikat memiliki sayap. Ada di antara mereka memiliki 2 sayap. Ada yang 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, 3, 4. Allah menambah di dalam penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dan beliau memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketiga, bahwasanya malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami menciptakan malaikat sebagai wanita-wanita dan mereka menyaksikannya? Quran Surat As-Saffat ayat 150. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan bahwasanya malaikat adalah perempuan, dan di sana tidak ada dalil yang sahih bahwasanya mereka adalah laki-laki. Keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sebagaimana ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim bersama malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah telah datang kepadamu kabar tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk rumah dan mengatakan, keselamatan atasmu? Ibrahim berkata, keselamatan atas kalian, wahai kaum yang tidak dikenal. Maka segeralah Ibrahim pergi ke keluarganya dan datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Kemudian menghidangkannya kepada mereka seraya berkata, kenapa kalian tidak memakannya? Maka timbullah rasa takut di dalam hati beliau. Maka mereka pun berkata, janganlah engkau takut. Kemudian mereka pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan seorang anak yang alim. Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-28. Sifat yang kelima, bahwasanya malaikat berbicara. Dalil di dalam Al-Quran dan hadis banyak yang menunjukkan bahwasanya malaikat berbicara. Mereka berbicara dengan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rabb-mu berkata kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya?
dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka berbicara dengan para nabi sebagaimana ayat yang menceritakan pembicaraan mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat surat Az-Zariyat ayat 24-34. Dan pembicaraan mereka dengan Nabi Lut alaihissalam. Lihat surat Hud ayat 81. Dan di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril alaihissalam berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam dan juga ihsan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan mereka berbicara dengan orang-orang soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pembicaraan malaikat dengan Maryam. Dan ketika para malaikat berkata, Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan memilihmu di antara wanita-wanita di seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 42. Mereka berbicara dengan penduduk surga. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Dan mereka berbicara dengan penduduk neraka. Lihat surat Ghafir ayat 49-50. Dan di antara sifat malaikat yang keenam adalah bahwasanya malaikat memiliki kemampuan menjelma sebagai manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam kisah Maryam, maka Maryam memasang hijab atau tabir yang melindungi diri beliau dari keluarganya. Maka kami pun mengutus kepadanya roh kami, yaitu Jibril. Maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam ayat 17. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut bersama malaikat dan juga hadis Jibril termasuk di antara dalil-dalil tentang sifat malaikat ini. Dan hendaknya kita mewaspadai keyakinan sebagian orang yang mengingkari sifat ini seperti kelompok Mu'tazilah yang menganggap hal ini hanyalah khayalan orang yang melihat. Sifat yang ketujuh di antara sifat-sifat fisik malaikat bahwasanya malaikat bisa dilihat. Kebiasaan malaikat adalah tidak menampakkan dirinya dari manusia, namun terkadang menampakkan diri dengan izin Allah di hadapan makhluk yang lain. Dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya malaikat bisa dilihat. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam telah melihat malaikat dalam bentuk manusia. Maryam alaihissalam melihatnya dalam bentuk manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan sering dalam bentuk manusia. Dan sebagian sahabat radhiyallahu an pernah melihat Jibril dalam bentuk manusia. Disebutkan di dalam hadis bahwa ayam yang berkokok sedang melihat malaikat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia Allah, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari setan, karena keledai tersebut melihat setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Namun seseorang hendaklah waspada, jangan sampai dia menyangka melihat malaikat atau bermimpi melihat malaikat, padahal dia adalah iblis yang ingin menyesatkan manusia. Yang kedelapan, bahwasanya jumlah malaikat sangat banyak, tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Robmu, yaitu malaikat, kecuali Dia.
Quran Surat Al-Mudatsir ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita di antara apa yang beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, maka diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, dan dia menjawab, ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Apabila telah keluar dari Al-Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali ke sana. Dan berapakah jumlah malaikat yang telah sholat di sana semenjak Allah menciptakan Al-Baitul Ma'mur sampai sekarang dan sampai hari kiamat? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara atau deritan langit. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit mengeluarkan suara atau deritan, dan dia berhak untuk mengeluarkan suara karena tidak ada sebuah tempat seluas 4 jari, kecuali di situ ada seorang malaikat yang meletakkan dahinya bersujud untuk Allah. Hadis Hasan, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Langit yang 7 mengeluarkan deritan karena sangat banyaknya dan sangat beratnya malaikat yang tinggal di sana. Di sana ada di antara malaikat yang Allah atau Rasulnya sebutkan fisiknya secara khusus. Di antaranya malaikat penjaga neraka. Mereka adalah malaikat yang keras hatinya, tidak memiliki kasih sayang, dan sangat keras serta kuat badannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat yang keras hatinya dan kuat badannya, yang mereka tidak memaksiati Allah dalam perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang kuat dan indah dipandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad telah diajari oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki rupa yang indah, maka dia menampakkan diri. Quran Surat An-Najm ayat 5-6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang salah satu malaikat memikul arsy. Aku diizinkan untuk bercerita tentang seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Sesungguhnya jarak antara cuping telinganya dan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mata malaikat yang meniup sangkakala semenjak diserahkan tugas senantiasa siap dan melihat ke arah arsy karena takut apabila diperintah sebelum dia berkedip. Kedua matanya seperti dua bintang yang bercahaya. Hadis sahih riwayat Hakim di dalam Sadrak. Dan telah berlalu sebuah hadis bahwasanya malaikat Mungkar dan Nakir disifati sebagai dua malaikat yang hitam lagi biru. Maksudnya adalah hitam rupanya dan biru matanya yang membuat takut orang yang melihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita di dunia dan di akhirat. Beriman dengan sifat-sifat akhlak para malaikat. Di antara beriman dengan malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat akhlak mereka. Di antaranya mereka memiliki sifat al-karom dan al-bir. Malaikat memiliki sifat al-karom artinya memiliki akhlak yang mulia lagi terpuji.
Dan mereka memiliki sifat albir yang artinya banyak berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran ditulis dengan tangan-tangan malaikat yang mulia akhlaknya, lagi banyak berbuat baik. Quran surat Abasa ayat 15 sampai dengan 16. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia akhlaknya, lagi banyak berbuat baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan di antara kebaikan malaikat bahwasanya mereka banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang memuji kalian, dan demikian malaikatnya mendoakan kebaikan untuk kalian, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dan dia Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih dengan memuji Rob mereka, dan beriman dengan Allah, dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Rob kami, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa bagi orang-orang yang bertaubat, dan mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari azab neraka. Wahai Rob kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan bagi mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan jagalah mereka kejelekan-kejelekan, dan barang siapa yang Engkau jaga pada hari itu dari kejelekan, maka sungguh Engkau telah merahmatinya, dan itulah keberuntungan yang besar. Quran surat Ghafir ayat 7-9. Dan di antara kebaikan mereka, maksudnya malaikat, syafaat mereka untuk orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui amalan mereka, yaitu para malaikat, sudah berlalu maupun yang akan datang, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi, dan mereka takut kepada Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Di antara sifat-sifat akhlak malaikat adalah yang kedua, yaitu sifat malu. Malu adalah sifat yang mulia yang membawa seseorang untuk meninggalkan buruk dan membawa kepada akhlak yang mulia. Bahkan dia termasuk cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbicara tentang Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Apakah aku tidak malu dari seorang laki-laki yang malaikat malu kepadanya? Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, di dalam hadis ini ada keutamaan yang jelas bagi Utsman, keagungan beliau di sisi para malaikat, dan bahwasanya malu adalah sifat yang indah di antara sifat-sifat malaikat. Dan di antara sifat-sifat akhlak malaikat yang ketiga adalah tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak sombong untuk beribadah kepadanya adalah sifat yang mulia. Allah telah menyifati malaikat-malaikatnya dengan sifat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Isa al-Masih
tidak menahan dirinya untuk menjadi seorang hamba Allah. Demikian pula malaikat-malaikat Allah yang didekatkan, dan barang siapa yang menahan diri dari beribadah kepada Allah dan sombong, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Quran Surat An-Nisa ayat 172. Demikianlah para sahabat, kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Terima kasih.